Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Muhammad Akmal Musyafa, Fitri Rahmawati, Siti Fauziah, dan Najwa. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau bisa disebut IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga, dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor untuk mengukur dimensi kesehatan. Digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup, layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pembangunan manusia mengutip isi Human Development Report atau bisa disebut HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Rahmawati. Baik, selanjutnya ada angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Selanjutnya ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Lalu ada pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk domestik bruto PDB real yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita real yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Indeks pembangunan manusia provinsi pada tahun 2015 sebesar 70,27, pada tahun 2016 sebesar 70,96, pada tahun 2017 sebesar 71,42, pada tahun 2018 sebesar 71,95, pada tahun 2019 sebesar 72,44, dan pada tahun 2020 sebesar 72,45. Berdasarkan data di atas, indeks pembangunan manusia Provinsi Banten selalu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa status pembangunan manusia Banten masih tertahan pada level atau kategori tinggi. Peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten terjadi pada semua komponen pembentuk, dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen pengeluaran per kapita disesuaikan, sedangkan yang terendah pada komponen umur harapan hidup, yaitu pada saat lahir. Tetapi pada tahun 2020, Provinsi Banten mengalami penaikan yang sangat lambat dikarenakan adanya pandemi COVID, yang membuat pengeluaran per kapitanya menurun sehingga berpengaruh pada indeks pembangunan manusia ke seluruh Provinsi Banten. Angka harapan hidup Provinsi Banten pada tahun 2015 sebesar 69,43,
pada tahun 2016 sebesar 69,46, pada tahun 2017 sebesar 69,49, pada tahun 2018 sebesar 69,64, pada tahun 2019 sebesar 69,84, dan pada tahun 2020 sebesar 69,96. Dilihat dari data di atas, angka harapan hidup Provinsi Banten terus mengalami penaikan dari tahun ke tahunnya. Hal ini disebabkan adanya kemajuan akses layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Dari data itu, juga ditemukan bahwa umur harapan hidup pria lebih pendek daripada perempuan. Berdasarkan data BPS Banten, angka harapan hidup pria mencapai 68,8 tahun dan perempuan 71,93 tahun. Rata-rata lama sekolah Provinsi Banten pada tahun 2015 sebesar 8,27, pada tahun 2016 sebesar 8,37, pada tahun 2017 sebesar 8,53, pada tahun 2018 sebesar 8,62, pada tahun 2019 sebesar 8,74, dan pada tahun 2020 sebesar 8,89. Berdasarkan data di atas, angka pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang selalu positif. Hal itu menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan yang membuat pencapaian angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten masih tinggi. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Provinsi Banten sendiri mulai tahun 2017 telah menggratiskan biaya pendidikan sekolah menengah. Berikutnya, pada tahun 2018, infrastruktur pendidikan terus ditambah dengan pembangunan 6 unit sekolah menengah baru dan 302 ruang kelas baru dengan perlengkapannya. Data pengeluaran per kapita pada Provinsi Banten di tahun 2015 sebesar Rp11.261 dan pada 2016 sebesar Rp11.496, pada tahun 2017 sebesar Rp11.659, pada tahun 2018 sebesar Rp11.994, pada tahun 2019 sebesar Rp12.267, dan pada tahun 2020 sebesar Rp11.986. Data di atas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi Banten terus mengalami penaikan sampai akhirnya pada tahun 2020 mengalami penurunan. Ekonomi Banten tahun 2020 turun 3,38% dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh 5,29%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,14%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada komponen total net ekspor sebesar 22,71%. Hal tersebut juga disebabkan adanya pandemi COVID-19. Tetapi pada triwulan 4 tahun 2020, pengeluaran per kapita Provinsi Banten menaik dibanding triwulan 3 tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar lapangan usaha yang tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 14,87%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP sebesar 17,61%. Jadi, kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan yang menonjol. Hal ini menjadikan pembangunan manusia di Provinsi Banten berada di level tinggi. Meskipun awal-awal tahun 2020, IPM di Provinsi Banten mengalami penurunan. Tetapi pada triwulan 4, Banten menunjukkan hal positif dengan adanya kenaikan 0,3% dari triwulan 3.
Provinsi Banten juga merupakan salah satu provinsi yang angka IPM-nya tinggi. Pada tahun 2020 saja, Banten mendapatkan urutan ke-8 berdasarkan IPM tertinggi Indonesia setelah Riau. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.